He can't keep missing sitters like this in important matches. Dia nggak bisa tetap menyanyikan peluang-peluang kayak tinggal gol gitu loh di pertandingan-pertandingan penting. Aduh, ini mestinya dikasih latihan khusus untuk finishing aja. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Cerah hari ini lagi-lagi saudara-saudara. Setelah dengan hati yang dagdikduk kita berkandang lawan Porto. Ternyata kita bisa menang walaupun dengan skor tipis. Tapi dari segi permainan menurutku kita layak menang lebih dari 1 gol sebenarnya. Apalagi kalau kawan-kawan ingat, lagi-lagi Lautaro Martinez menyia-nyiakan peluang yang peluang emas bertahta intan. Udahlah. Tapi sebelum itu aku mau bahas ini lagi. Onana Pak, baru saja, bukan baru, sekitar sebulanan yang lalu kan dia ada perang ini mulut dengan Skriniar. Sekarang sama Dzeko lagi. Ini Onana kalau dipikir-pikir Skriniar yang waktu itu udah berapa musim ya? 6 musim apa? Pokoknya udah senior banget di Inter aja dia bentak-bentak ini. Apalagi Dzeko kan yang cuma senior lagi semusim doang kan. Anyway, kalau kawan-kawan mau lihat ini dia ininya. Cuplikannya saat dia marah banget. Aku yang jadi kiper, bukan kamu. Terus bayangkan bro, yang bikin aku terkesima itu bukan bacotnya, tapi mulutnya dibekap sama Hakan. Itu bayangkan 70 berapa menit itu. Tangannya si Hakan itu kan habis kemana-mana. Habis ngelap keringat lah. Habis garuk-garuk. Itu dimasukin ke mulutnya. Oke, itu cuma bercanda ya. Cuman aku sudah baca beritanya, sempat ada yang bilang, wah enggak bang, itu bukan marah sama Dzeko tapi marah sama wasit. Wasit ya, gara-gara ngomong Dzeko jadi wasit. Nah, ternyata yang benar itu adalah Onana itu memang dia protes wasit, tapi kemudian Dzeko ngemarahin, udah nggak usah terlalu ribut, langsung game on gitu. Nah, si Onana marah gara-gara ditegur gitu. Nah, tapi apa yang dikatakan Dzeko nggak kelihatan karena ini kan pakai yang membaca gerak bibir itu. Sedangkan Dzeko kan disorotnya dari belakang, jadi nggak ada yang tahu apa yang diomongin sama Dzeko. Nah, tapi setelah itu Onana sudah calm down. Dia bilang, argument with Dzeko things that happen on the pitch, very happy about win. Jadi argumen ini Sky Sport Italia ya. Jadi argumentasi atau perselisihan adu mulut dengan Dzeko itu adalah hal-hal yang biasa terjadi di dalam lapangan. Tidak ada no hard feeling istilahnya, tidak ada dendam. Sama kayak Barella dengan Lukaku. Ngomong-ngomong pas Lukaku ngegol kan dia pelukan sama Barella. Waktu ada yang bilang, wah masih musuhan itu bang, nggak mau pelukan. Buktinya sudah pelukan. Kemudian dia bilang sih siapapun bebas mengutarakan pendapat. Terus Hakan juga bilang bahwa itu murni adrenalin aja, habis itu udah nggak ada apa lagi. Jadi ya nggak usah khawatir, tidak ada masalah dengan ruang ganti. Ini cuma masalah ini di lapangan aja. Oke. Next, Hakan setelah menjadi man of the match, ternyata sebentar dulu aku mau liatin versi Ngomin siapakah yang menjadi man of the match. Versi Ngomin, siapakah man of the match Inter versus Porto? Jelas jawabannya Onana. Kemudian Hakan di peringkat kedua 27% dan Lukaku 23%. Tapi aku nggak lihat, cuma kemarin tadi di grup ada yang ngirim fotonya Hakan pegang ini trofi man of the match. Menurut Liga Italia ya si Hakan yang dapat man of the match. Yang manapun menurutku memang layak. Hakan juga sangat menguasai lapangan, apalagi ketika Brozo masuk. Ngomong-ngomong, ketika Brozo masuk, Inter benar-benar mendominasi lapangan tengah menurutku loh ya. Apalagi Hakan terus ada di sekitar kotak penalti karena sudah ada Brozo yang menjaga kedalaman formasi. Mantap lah menurutku. Makanya ini yang aku bilang, aku sangat ingin lihat trio Habibi bermain. Apalagi tadi kelihatan banget si Miki tuh udah kelelahan.
Ini tumben aku lihat Miki mainnya jelek banget. Apalagi Zeko. Aduh. Pemain Inter yang paling jelek itu Zeko. Mungkin ini yang bikin Onana kesal kan, karena Zeko mainnya jelek banget dari sejak kick off. Mainnya jelek, pakai sok-sok ngemarah-marahin mungkin loh ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja apakah ada berita lanjutan. Yang jelas sampai saat ini udah Onana sendiri bilang nggak ada masalah, itu cuma biasa di lapangan kayak gitu kan. Oke, next Lukaku. Nah, ini yang aku bilang Lukaku pelukan sama Barella kan. Dia bilang berterima kasih sama Barella, aku sangat bahagia. Barella yang memberiku asis. Aku sudah bilang bahwa kalau aku pergi perang, maka orang pertama yang aku ajak untuk mendampingi adalah Barella. So, ini tidak ada konflik lanjutan. Mantap lah. Next, ini adalah komentar dari Inzaghi sebelum aku bahas jalannya pertandingan ya. Dia bilang excellent match, deserve to score already in first half. Aduh, ini bener banget. Dan salah satu yang membuang peluang itu Lautaro. Aduh, gimana caranya Lautaro ini? Suruh ke Bali aja ya latihan finishing loh. Ini menurut Amazon Prime, dia bilang bahwa kami memainkan sepak bola yang istimewa melawan tim yang sangat mengandalkan fisik, sangat fisikal. Makanya ada yang komen, lawan tim badak aja bangga. Aduh, dikira gampang lawan tim badak. Buktinya lawan Lecce kan memang kesulitan. Torino, aduh, jangan meremehkan. Bahkan ada yang di salah satu grup bilang, wah lawan Porto menang cuma 1-0. Aduh, aku cuma tepok jidat. Porto itu lolos dari penyisihan grup itu dengan status juara grup loh. Dan aku baca terakhir rekor dia itu 10 kemenangan beruntun. Jadi kalau memang sudah segitu rekornya masih meremehkan, cuma menang 1-0, aku nggak ngerti. Mungkin next yang ngomong gitu tuh coba apply buat sertifikasi jadi pelatih. Nanti kalau bisa jadi pelatih di Liga 1, tolong kasih tahu. Aku mau masukkan ke Ngomin, jadikan konten. Netizen yang komentar cuma 1-0 menang lawan Porto ternyata membuktikan bahwa dia memang ngerti taktik bola. Aku janji itu bener. Kemudian Lukaku komennya inilah apa istilah standar. We wanted to score the second goal to focus on doing my best for Inter. Ketika ditanyakan gimana kamu dengan golmu, aku tidak fokus pada individu tapi aku fokus pada tim. Aku ingin yang terbaik untuk final lah itu. Aku males kalau interview yang diomongin itu cuma standar-standarnya, gak ada yang nyelekit gitu loh. Nah, ini dia di-troll dikit sama siapa namanya ini, si botak ini, BP Marotta kan. Lukaku carries 103 kg around, he's recovering. Lukaku tuh kemana-mana bawa 103 kg. Maksudnya berat badan dia 103 kg. Ini masalahnya dia di overweight, itu yang dibilang kelebihan berat badan. Terus dia yang bilang adalah bagus. Pelatih adalah orang yang paling tahu kondisi pemain dan dia yang paling tahu bagaimana cara memainkan Lukaku, seberapa banyak dia dikasih menit bermain, kapan dia diturunkan. Pelatih yang paling tahu. Aku setuju banget. Jadi kalau dibilang manajemen itu mulai meragukan Inzaghi itu nggak benar, karena Ausli udah bilang Inzaghi bagus, BP Marotta juga sudah mendukung 100%. Oke, sekarang kita bahas player rating. Nah, sambil bahas pertandingan, player rating. Yang pertama tentu saja Onana. Gila sama sempre Inter. Onana dikasih nilai 8. Nah, aku setuju. Kalau menurutku dia bandingkan Hakan, Onana lebih layak jadi man of the match. Karena penyelamatan dia ada satu yang sangat bagus, yang dia blok pakai badannya kalau nggak salah, kena pahanya. Kemudian yang 2 penyelamatan beruntun itu gila, kalau itu gol sudah bye-bye sudah. Tapi terlepas dari dia ada dispute dengan Zeko, menurutku Onana bermain dengan sangat bagus. Musim ini penampilan terbaik Onana, karena ada penyelamatan yang penting banget. Kemudian trio defender kita, Skriniar, Acerbi, Bastoni. Skriniar yang paling jelek mainnya. Tidak jelek-jelek banget, tapi ini kayaknya bikin kita mikir apakah dia sudah kecapean, mungkin karena harusnya dia istirahat, dia les bahasa Prancis mungkin. Nggak tahu lah. Pokoknya ya nggak jelek, tapi di atas kertas Skriniar ini back terbaik yang dimiliki Inter.
Tapi kemarin itu back terbaik yang dimiliki Inter adalah Acerbi. Sangat ngotot. Ingat loh, Acerbi ini pemain yang tidak punya kecepatan, tapi timing dia menyambut bola udara sangat tepat, bahkan tackle dia juga sangat tepat. Kalau kayak gini De Vrij susah. Mungkin kalau Skriniar sudah ke PSG, ya sudah, Acerbi di tengah, De Vrij belajar main jadi center back kanan. Itu sih menurutku. Kalau De Vrij ingin tetap main di Inter. Kemudian Bastoni seperti biasa dia sangat rajin mengirim early cross, tapi banyak yang agak miss menurutku. Cuma ya tetap saja peran dia di build up sangat bagus. Kemudian Hakan istimewa. Ini aku nggak ngerti kenapa Hakan dikasih cuma 6,5, minimal 7 harusnya dapat Hakan menurutku. Kalau kawan-kawan pasti ini kan setuju kan, Hakan salah satu performer terbaik kita. Di Marco dapat 6,5. Mana ini Di Marco? His brilliant delivery should have led to at least 1 goal. Benar, crossing dia bagus banget. Mestinya ada minimal 1 assist. Ya gitu deh, finishingnya lagi-lagi ngehe Pak. Aduh. Di sisi lain Darmian, ini komentar yang sangat aku setuju. Klasik Mr. Dependable. Mr. Dependable itu istilah maksudnya orang yang bisa diandalkan. Classic Mr. Dependable performance by the handyman is never a 10, but more importantly never lower than 6 when it matters. Ini maksudnya penampilan dia itu tidak pernah dapat skor 10, maksudnya tidak pernah istimewa banget kayak Di Marco kan, kadang-kadang dia hebat banget. Tapi di saat-saat penting nggak pernah di bawah 6. Dari musim lalu aku pernah bilang Darmian itu kita nggak bisa mengharap performa istimewa kayak Dumfries, kadang-kadang wow hebat banget, tapi dia stabil banget dengan standar yang tidak mengecewakan lah, itu Darmian, makanya sangat bisa diandalkan. Kemudian Barella, frustrated and frustrating to watch. Yang ini kayaknya Barella aku nggak ngerti, ini dikasih cuma 6,5 ya. Benar-benar nggak bisa dapat ritme permainannya, dan dia banyak sekali melakukan kesalahan terutama di babak pertama. Aku seperti yang aku bilang di live reaction, dibandingkan dengan Mkhitaryan, bedanya adalah Mkhitaryan jarang melakukan kesalahan tapi dia tenggelam, hampir tidak kelihatan ininya kontribusinya. Sedangkan Barella banyak sekali kesalahan tapi dia selalu ada di mana-mana, selalu secara fisik, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Itu jadi di dalam hal itu kita angkat topi buat Barella sih. Dan apalagi golnya Lukaku berawal dari early cross Barella. Nah itu bro, lagi-lagi aku bilang aduh kok Barella gini, tahu-tahu dia bikin assist. Aku nggak tahu apakah itu dihitung assistnya Barella karena itu kan sudah disundul, tapi kena tiang, mental lagi ke Lukaku. Yang jelas dia jadi ini awal dari golnya itu. Kemudian di Mkhitaryan sudah Zeko. Aduh, kalau musim ini aku yakin ini penampilan paling jelek Zeko, dikasih nilai 4,5. Aku setuju. Mungkin dia marah sama Onana itu ya karena dia frustrasi dengan permainannya sendiri ya, mungkin loh ya. Aduh, males dah aku ini mengomentari lebih banyak tentang Zeko. Udah banyak first touch-nya, banyak mental, kemudian dia tidak aware dengan sekelilingnya, bola dia nggak tahu musuhnya udah deket, malah coba gocek, direbut dari belakang. Lautaro dikasih 6. He can't keep missing sitters like this in important matches. Dia nggak bisa tetap menyanyikan peluang kayak tinggal gol gitu loh di pertandingan-pertandingan penting. Aduh, ini mestinya dikasih latihan khusus untuk finishing aja. Kemudian Lukaku dikasih nilai 7 ini, menggantikan Zeko jelas. Titik balik Inter itu ketika Brozovic masuk, lini tengah benar-benar didominasi. Kemudian Lukaku masuk tambah berbahaya. Otavio kena kartu merah, kita tambah leluasa memainkan possession karena mereka benar-benar turun semua, defense, all out defense. Menurutku itu sangat all out defense-nya ini sangat bisa dimengerti karena ini kan pertandingan pertama. Kalau mereka bisa memaksakan hasil imbang, nanti main di kandang mereka punya peluang. Tapi karena ternyata kebobolan, akhirnya mereka keluar lagi nyerang kan.
Menurutku Sergio Conceição bagus, strateginya jalan. Makanya aku bilang bukan Inter yang jelek mainnya, karena ada di beberapa grup Facebook aku lihat, wah Inter jelek mainnya. Enggak, Inter mainnya bagus, Porto juga mainnya bagus, tapi Inter sangat layak menang menurutku. At least kita ada berapa ya, selain yang sudah gol itu ada 2 peluang yang benar-benar disia-siakan. Aduh, Lautaro. Gini banget striker kita, pinter banget nyari posisi, pinter banget link up play, finishing aja yang gagal total. Kemudian Inzaghi dikasih nilai 7 karena semua pergantian dia bagus. Skriniar digantikan Dumfries, walaupun Dumfries nggak terlalu kelihatan, tapi Skriniar memang agak off banget pagi tadi. Brozovic bagus, kemudian Lukaku ngegol. Gosens hampir lupa, Gosens di sini dikasih nilai 6,5. Menurutku itu solid 7, dan menurutku ini pertama kalinya Gosens tampil lebih bagus daripada Di Marco musim ini loh, menurutku loh ya. Terutama di fase bertahan, gila nggak pernah bisa ditembus Gosens. Berapa kali kalau udah one on one nggak bisa tembus. Di build up juga dia bagus banget, positioning dia top notch, cuma crossing dia yang memang masih kalah kelas dibandingkan Di Marco. Coba kalau tadi Di Marco itu bisa 1 assist, ya lebih bagus Di Marco, tapi karena nggak ada assist dan kelihatan juga Di Marco aduh kelelahan, Pak. Berani juga sih Inzaghi ganti Skriniar kan, bahkan yang pertandingan lalu nggak dimainin juga kan, karena ya beda banget dibandingkan dengan musim lalu. Ini benar-benar sekedar apa ya, back yang bagus aja, bukan back istimewa. Jangankan dengan dibandingkan Skriniar musim lalu, dibandingkan dengan Acerbi aja bagusan Acerbi. Ya, at least seperti yang aku bilang di grup, kita nggak nyesel ditinggal pemain yang sudah downgrade kan. Ya, oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton bareng tadi, yang sudah komen, jadi kolom komennya rame, yang sudah nyawer juga. Weh, mantap bro, makasih banget. Itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa buat kawan-kawan yang ingin jadi member, sekarang sudah ada 100 lebih member. Aku akan segera memulai sesuatu yang khusus buat member saja, oke? Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.